Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Untuk pagi ini kita akan berbicara tentang wawasan kebangsaan serta penanaman rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia. Nah, anak-anak sangat penting untuk kita mencintai tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, di kesempatan ini kita akan berbincang langsung dengan Bapak Subarna, SPD, selaku guru mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, langsung kita sapa aja Bapak Subarna. Ya, monggo Pak Barna. Iya. Terima kasih guru Mini telah memberi kesempatan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan, kelas 10 SMK Negeri 2 Depok, yang pada kesempatan hari ini kalian mengikuti hari yang keempat untuk pelaksanaan MPLS di sekolah ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apa yang disampaikan oleh guru Mini tadi, tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta terhadap tanah air. Tadi sudah diperkenalkan, saya adalah guru untuk PPKN untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, di sini kita akan membahas sekali lagi mengenai apa itu wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Oke, Pak Barna. Ya. Tadi kan Pak Barna sudah menyampaikan tentang wawasan kebangsaan. Nah, apa sih itu wawasan kebangsaan dan bagaimana para siswa mengimplementasikan dalam kegiatan di sekolah? Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, yang namanya wawasan kebangsaan itu kita sebagai negara yang besar. Negara Indonesia adalah negara yang besar dari segi wilayahnya, dari segi penduduknya, budayanya, suku bangsanya, dan sebagainya. Nah, wawasan kebangsaan itu timbul karena negara ini adalah negara yang besar yang harus bisa mempersatukan dari bermacam-macam, beraneka ragam, baik itu budaya, kemudian sukunya, wilayahnya, itu harus bisa dipersatukan dengan yang namanya wawasan kebangsaan. Nah, suatu wawasan kebangsaan itu akan bisa tercapai kalau ada suatu tujuannya. Maka di dalam negara Indonesia ada yang namanya tujuan negara. Kita ibaratkan negara Indonesia itu seperti SMK Negeri 2 Depok. Sekolah yang besar, semuanya berasal dari penjuru Yogyakarta, baik itu gurunya, siswanya. Itu juga harus punya tujuan. Nah, di dalam wawasan kebangsaan, tujuan negara Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Nah, untuk mencapai wawasan kebangsaan, tujuan negara itu harus tercapai. Apa empat itu? Melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuannya. Dengan tercapainya tujuan itu, maka wawasan kebangsaan akan bisa terwujud. Maka para siswa, anak-anakku kelas 10, kalian sekolah di SMK Negeri 2 Depok ini juga harus punya tujuan. Apa tujuannya? Mencari ilmu, menguasai ilmu. Untuk apa? Untuk masa yang akan datang. Nah, untuk tujuan itu, wawasan kebangsaan harus punya landasan, punya dasar. Yaitu apa? Dasar negara kita Pancasila. Yang di situ ada namanya atau semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itulah yang namanya wawasan kebangsaan. Semua bangsa mempunyai itu wawasan kebangsaan. Itu guru yang dapat saya sampaikan. Oke. Jadi ini sangat penting untuk kita tahu tentang wawasan kebangsaan, di mana bangsa Indonesia itu terdiri atas beraneka ragam, berlandaskan dari Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Ya, oke. Baiklah, untuk selanjutnya Pak Barna. Ya, siap. Bagaimana wawasan kebangsaan muncul di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara itu bagaimana sih? Oh iya, oke.
Jadi wawasan kebangsaan itu muncul bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun, tidak. Tetapi wawasan kebangsaan itu muncul sejak zaman Indonesia mengalami kolonialisasi. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu dijajah oleh bangsa asing selama 350 tahun. Ada yang bertanya-tanya, dari sejak kapan toh itu? Bangsa Indonesia itu dijajah kok sampai lama sekali 350 tahun. Nah, kalau di dalam sejarahnya Indonesia itu dijajah dihitung dari berdirinya VOC. Kalau di dalam pelajaran sejarah, VOC itu berdiri pada tahun Jinem Ndok Loro. Artinya apa? 1602. Nah, dihitung dari itu. Nah, kemudian kapan tuh wawasan kebangsaan itu akan muncul? Dimulai sekali lagi pada masa kolonialisasi. Ada 6 atau istilahnya kemudian muncul istilah tonggak sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sampai saat ini ada 6 tonggak sejarahnya. Nah, dimulai, ini saya ceritakan awal munculnya wawasan kebangsaan karena penting bagi anak-anakku yang baru masuk di SMK Negeri 2 Depok, bahwa tonggak sejarah persatuan dan kesatuan itu sekali lagi ini agak panjang, dimulai pada tanggal atau yang namanya kebangkitan nasional. Mungkin dari anak-anakku kebangkitan nasional itu tanggal berapa? Diperingati setiap tanggal berapa? Tanggal 20 Mei. Nah, setiap tanggal 20 Mei itu diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Mengapa itu diperingati? Karena awal organisasi modern, yaitu yang namanya Budi Utomo, itu pertama kali. Mengapa dikatakan sebagai organisasi modern? Karena organisasi ini tujuan awalnya, tujuan berdirinya adalah apa? Mencapai Indonesia merdeka. Maka tonggak sejarah yang pertama adalah Budi Utomo. Nah, itu kemudian nanti dalam perkembangannya diikuti oleh organisasi-organisasi lain. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Serikat Dagang, yang nanti kemudian apa? Dilanjutkan tonggak sejarah yang kedua, yaitu yang namanya dengan Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Berbangsa satu, berbahasa satu, bertumpah darah satu, yaitu bangsa Indonesia. Perlu dicatat, pada masa tonggak sejarah yang kedua ini, Sumpah Pemuda itu juga pertama kali dinyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Disitulah kemudian Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan yang kedua. Dilanjutkan kemudian puncaknya, tonggak sejarah yang ketiga adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu namanya proklamasi. Nah, di masa proklamasi ini sekali lagi merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Saya cerita ini supaya anak-anak tahu mengenai sejarahnya, wawasan kebangsaan. Nah, puncaknya ini ya, negara Indonesia, lahirnya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu tonggak sejarah yang ketiga bagi bangsa Indonesia. Nah, jangan dikira negara Indonesia berdiri itu merdeka, proklamasi kemudian berdiri. Ada syarat-syaratnya. Ya, nanti di pelajaran PPKN ya, itu ada 4 syarat berdirinya suatu negara. Yang pertama apa? Punya wilayah. Waktu itu ditanya, wilayahmu mana Indonesia? Kok berani memerdekakan diri? Ya, bekas jajahan Jepang. Yang pertama wilayah sudah punya. Kemudian yang kedua apa? Penduduk. Mana pendudukmu Indonesia? Ya, bekas penduduk dari penjajahan Jepang. Yang ketiga, pemerintah. Nah, ini yang penting. Pada waktu tanggal 17 Agustus 45 ditanya, mana Indonesia pemerintahmu? Waktu itu Indonesia belum punya pada tanggal 17 Agustus itu. Nah, untuk mengejar itu kemudian pada tanggal 18 Agustus PPKI mengadakan sidang. Untuk apa? Membentuk pemerintahan. Mengangkat Presiden Soekarno-Hatta,
kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 45, kemudian yang melaksanakan pemerintahan siapa? Komite Nasional. Nah, ditanya, pemerintahmu mana? Itu presiden saya. Nah, kemudian yang terakhir, yang terpenting juga, suatu negara itu dikatakan negara apabila diakui oleh negara lain. Pada awalnya baru 5 negara yang mengakuinya. Yang pertama adalah India, kemudian Palestina. Palestina itu dari awal sudah mengakui negara Indonesia. Kemudian Afghanistan, Mesir, dan Australia. Nah, dari 4 hal itu kemudian berdiri yang namanya Indonesia. Nah, itu tonggak sejarah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Dekret Presiden 5 Juli 59. Ini juga sangat penting karena setelah Indonesia merdeka, dalam pemerintahnya kita menggunakan Undang-Undang RES, Republik Indonesia Serikat, menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Kita tinggalkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dengan adanya Dekret Presiden ini, kita kembali lagi melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tonggak sejarah yang keempat itu. Kemudian dari tahun 5 Juli 59 sampai nanti 11 Maret 66 yang dalam sejarahnya kita sebut di masa itu adalah Orde Lama. Apa itu Orde Lama? Masa di mana banyaknya terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini juga sangat penting pada wawasan kebangsaan. Oh, ternyata walaupun kita menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, pada masa Orde Lama itu banyak terjadi penyelewengan. Nah, contohnya apa? Bisa kita lihat pengangkatan presiden seumur hidup pada waktu itu. Soekarno diangkat presiden seumur hidup. Itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua apa? Partai Komunis Indonesia. Pancasila jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi mengapa di masa Orde Baru PKI bisa muncul di situ? Nah, disinilah kemudian yang disebut dengan Orde Lama. Nah, kemudian setelah Orde Lama bisa ditumbangkan dengan tonggak sejarah yang kelima, yaitu yang namanya munculnya masa Orde Baru, atau lebih dikenal dengan istilah Surat Perintah 11 Maret. Apa itu Orde Baru? Dalam awalnya Orde Baru itu didefinisikan adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Tetapi kenyataannya apa? Karena pada waktu itu Presiden Soeharto itu berkuasa selama 32 tahun, terlalu lama itu. Maka muncullah yang namanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Maka tonggak sejarah yang ke-6 pada tanggal 21 Mei tahun 1998 yaitu munculnya reformasi. Nah, dari panjangnya sejarah ini kemudian dapat kita belajar, oh ternyata perlunya wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan kemudian kita bisa diimplementasikan menjadi cinta tanah air. Itu Bu, agak panjang untuk pertanyaan ini. Ya. Ya, oke, panjang sekali ya penjelasan dari Pak Barno tentang masalah tonggak, ada 6 tonggak sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan sangat komplit, dengan sangat detail tentang 6 tonggak sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pak Barna, untuk selanjutnya bagaimana sih, apa sih yang ingin dicapai dengan adanya wawasan kebangsaan bagi bangsa ini dan bagaimana para siswa harus menyikapinya? Oke, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Ya, yang ingin dicapai adanya wawasan kebangsaan ini, pemerintah ada 3 hal yang akan dicapai. Ya, yang pertama adalah dalam mewujudkan tujuan negara tadi. Di awal tadi saya katakan, suatu negara itu mempunyai tujuan. Tujuan negara, sekali lagi, tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Nah, bagaimana bangsa Indonesia itu harus bisa mencapai tujuan nasional.
tujuan negara yang sudah tercantum di dalam pembukaan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wawasan kebangsaan ini sebagai landasan kita sebagai bangsa yang kalau kita sebagai makhluk itu ada istilahnya makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi yang dikatakan makhluk sosial itu kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Negara juga seperti itu. Indonesia tidak akan bisa maju berkembang dengan pesat tanpa ada negara lain. Maka di sini bagaimana kita menyikapi hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Nanti ada istilahnya hubungan internasional, bilateral, kemudian yang sifatnya lokal itu. Maka Indonesia harus punya yang namanya politik luar negeri, yang kalau kita menyebutnya dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya apa? Bebas kita menyampaikan atau berhubungan dengan negara lain, kemudian aktif apa? Sesuai dengan tujuan, ikut melaksanakan ketertiban dunia itu. Kemudian yang ketiga, pemerintah itu dengan wawasan kebangsaan ini apa? Di masa yang global ini banyak sekali tantangan. Nah, bagaimana warga negara rakyat Indonesia harus bisa menghadapi tantangan, baik tantangan sekarang, tantangan yang akan datang, dengan apa? Dengan menguasai ilmu dan teknologi. Nah, anak-anakku kelas 10, ya, betul kalian memilih SMK Negeri 2 Depok untuk apa? Untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Ya, dengan ilmu itu yang kita dapatkan di sekolah ini, bagaimana nanti kita menghadapi kehidupan yang akan datang. Jadi ada 3 hal itu tadi, yaitu yang pertama tadi dalam mencapai tujuan negara, yang kedua berhubungan dengan negara lain, kemudian yang ketiga dengan adanya menghadapi tantangan yang akan datang. Nah, kemudian apa peran atau sikap siswa terhadap wawasan kebangsaan itu? Ya kalian harus, yang pertama apa? Harus percaya diri, bangga dengan dirinya sendiri, bangga dengan sekolah, bangga dengan keluarga, bangga dengan masyarakat. Kalau ditanya kamu sekolah di mana, banggalah jawab SMK Negeri 2 Depok. Namamu siapa? Misalnya, oh nama saya Subarno. Banggalah dengan, tidak usah menyembunyikan. Nah, itulah bagaimana sikap kita diawali dari kebanggaan terhadap diri kita sendiri. Itu dulu ya. Oke, terima kasih Pak Barno untuk penjelasannya. Tadi tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus siap untuk menghadapi tantangan, ya, siap untuk menghadapi tantangan di zaman sekarang ini, bahwa kita harus tetap selalu belajar dan belajar untuk menguasai teknologi, sehingga anak-anak merasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai wawasan dan mempunyai kemampuan teknologi yang mampu bersaing dengan bangsa lain. Baiklah Pak Barna, untuk selanjutnya ini tentang dari adanya wawasan kebangsaan ini, karakter apa sih yang ingin diwujudkan bagi para pelajar? Jadi karakter apa yang ingin diwujudkan sehingga nantinya menjadi sosok yang dibanggakan, kayak gitu, terutama untuk pelajar-pelajar yang ada di SMK Indo Depok ini. Ya. Ya, memang kalau kita berbicara mengenai wawasan kebangsaan, cinta tanah air, itu tidak bisa dilakukan dengan yang namanya karakter. Apa toh itu karakter? Dapat kita definisikan bahwa karakter adalah sesuatu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yang terimplementasikan dalam praktek perilaku kita. Itu karakter. Jadi kita tidak bisa terlepas dari karakter. Kita mempunyai ilmu tinggi, pintar, pandai, cerdas, tapi punya karakter yang kurang baik, jelek, maka juga tidak akan bermanfaat. Tapi kita punya karakter akhlak yang baik, ya, dengan pengetahuan yang pas-pasan, maka kita akan bisa maju, lebih maju. Karena sekali lagi karakter itu yang akan kita capai. Nah,
Di masa sekarang ini dengan adanya globalisasi, dengan adanya tantangan zaman yang sekarang serba canggih ini ada beberapa atau sekarang ini pemerintah mencanangkan karakter di sekolah itu dengan istilahnya profil pelajar Pancasila. Nah, apa tuh itu profil pelajar Pancasila? Nah, kalau di masa Orde Baru atau zamannya Pak Soeharto itu bagus saja nih. Ada butir-butir Pancasila, ada 36 butir, tetapi oleh pemerintah kemudian dihilangkan, tapi tidak bermasalah. Nah, kemudian di sini kemudian munculnya yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 hal yang dicanangkan atau untuk pelajar itu bisa menguasai karakter ini. Yang pertama yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu karakter yang pertama atau yang profil yang pertama. Sekali lagi, pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sesuai dengan Pancasila sila yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Sekali lagi, negara Indonesia adalah negara yang besar, yang bermacam-macam suku bangsanya. Ya, kita harus apa dengan berkebinekaan global ini? Ya, yang jelas dalam hal ini kita harus selalu menghargai toleransi perbedaan. Kalau kita di lingkungan sekolah, kita berasal dari penjuru Jogja, tadi saya katakan dengan berbagai macam latar belakangnya, kita harus saling menghargai toleransi. Disinilah letak negara yang kita yang besar. Negara Indonesia terkenal dengan ramah, ya, dengan toleransinya. Nah, disinilah karena keanekaragaman itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Ya, apa itu gotong royong? Berempati, saling membantu. Ya, itu gotong royong. Ada teman kita yang kesulitan, tidak usah diperintah kita membantu. Di jalan kita ketemu orang yang saling membutuhkan, kita membantu. Itulah yang namanya bergotong royong. Kemudian yang keempat adalah kreatif. Nah, kreatif itu biasanya anak-anakku yang teknis itu biasanya atau bisa dikatakan tidak tergantung dengan alat atau situasi. Kreatif. Kita akan membuat apa tetapi alatnya kurang, ya harus kreatif bagaimana memanfaatkan alat yang ada, situasi yang ada, itu yang kreatif. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Apa itu? Ya, bisa memecahkan masalah, mencari jalan keluar. Kita ada masalah, permasalahan, ya, bagaimana kita bernalar kritis untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Ya, jelas tidak tergantung kepada orang lain. Ya, itulah yang namanya mandiri. Jadi karakter yang ingin dibangun adalah ini, yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu tadi saya katakan pelajar yang beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu guru untuk yang karakter yang ingin dicapai. Ya, tadi anak-anak sudah mendengarkan secara gamblang tentang apa yang menjadi tujuan dari wawasan kebangsaan terhadap karakter yang ingin karakter yang harus ada diwujudkan di dalam diri pelajar Indonesia tentunya. Katakanlah dalam hal ini apa yang disampaikan Pak Badar tadi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, jadi tadi ada 6 profil yang harus melekat di dalam diri anak-anakku sekalian, ya. Jadi ada pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian harus berkebinekaan global, harus bergotong royong, harus mempunyai rasa kreatif yang tinggi, harus mempunyai punya bernalar kritis dan juga harus mandiri. Itu yang harapan yang ingin dicapai atau katakanlah yang ingin ada pada diri anak-anakku sekalian, karakter yang harus ada dalam diri anak-anakku sekalian. Baiklah Pak Barna, untuk selanjutnya
kita tadi sudah berbicara panjang lebar tentang wawasan kebangsaan kayak gitu, tentang tujuannya kayak gitu. Nah, sekarang kita dari wawasan kebangsaan itu hubungannya apa sih dengan rasa cinta tanah air kayak gitu. Terus kemudian apa sih cinta tanah air itu kayak gitu. Terus dan bagaimana contoh untuk seorang pelajar itu mempunyai rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia itu. Oke, ya. Memang tidak bisa dipisahkan antara wawasan kebangsaan kemudian dengan nasionalisme atau cinta tanah air. Cinta, saya kira semua orang mempunyai rasa itu, ya, baik itu cinta kepada temannya, cinta kepada orang tuanya, cinta terhadap alma maternya. Nah, ini yang kita bahas adalah mengenai rasa cinta atau bangga terhadap tanah air Indonesia. Nah, cinta tanah air itu adalah cara berpikir, sikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan. Saya ulangi lagi, kesetiaan dan peduli pada siapa? Kepada yang kita cintai. Saya mengatakan saya cinta kepada orang tua saya. Apa cukup dengan ucapan? Enggak. Harus dengan apa? Perbuatan. Nah, karena apa? Kita peduli. Nah, cinta dengan sekolah misalnya. Saya tidak hanya saya cinta, tetapi harus ada perbuatan yang kita laksanakan. Untuk apa? Untuk mengekspresikan rasa cinta. Nah, itu. Jadi kalau kita cinta kepada tanah air dan bangsa, bagaimana seorang pelajar itu harus mencintainya? Ya. Nah, kalau seorang pelajar, ya harus sesuai dengan kedudukan kita. Kita cinta kepada orang tua kita, ya kita harus mentaati apa yang dikatakan orang tua, nasihat dari orang tua kita laksanakan. Itu bentuk rasa cinta. Kita cinta kepada teman kita, ya kita harus membantu. Nah, kalau kita cinta kepada bangsa dan negara Indonesia ini, sebagai seorang pelajar, kalian sebagai seorang pelajar harus apa? Rajin belajar. Nah, itu karena tugas kalian bagi seorang pelajar. Kalau dulu sebelum pandemi di sekolah dilaksanakan upacara bendera, ya kita laksanakan, kita ikut setiap hari Senin. Kalau di masyarakat, ya, gunakan produk-produk Indonesia, cinta terhadap produk dalam negeri. Itu bentuk rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara ini. Ya, yang mudah saja. Kalian misalnya di jalan naik kendaraan, pakailah helm, karena itu bentuk rasa cintamu. Dengan apa? Melaksanakan tata tertib, hukum, aturan yang ada di dalam masyarakat. Ya, jadi jangan terlalu istilahnya cinta tanah air itu harus berperang, tidak. Harus memanggul senjata, tidak. Tapi itu, ya, kita tempatkan. Kalau kita di masyarakat, aturan yang ada di masyarakat kita laksanakan. Itulah bentuknya cinta tanah air, kita bangsa. Kalau kita di jalan misalnya, hukum aturan yang berlaku di mana? Dikatakan dalam bahasa Indonesia, di mana bumi diinjak, itu langit kita junjung. Aturan yang ada. Nah, itulah. Jadi cinta tanah air itu adalah bagaimana kita harus melaksanakan aturan yang ada di dalam pemerintah yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu tadi dari pengertian cinta tanah dan implementasikan kepada para siswa. Itu ya, cukup. Oke, terima kasih Pak Barna untuk penjelasannya. Jadi anak-anakku, implementasi untuk rasa cinta itu yang sederhana saja. Katakanlah misal kalau di sekolah berarti kalian misal taatilah apa yang menjadi peraturan yang ada di sekolah, belajar dengan serius, kemudian peduli terhadap lingkungan. Itu juga termasuk bagaimana kita cinta terhadap tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian Pak Barna ini yang ini ada satu hal lagi pertanyaan yang katakanlah pamungkasnya ini, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia atau katakanlah diri sebagai seorang pelajar harus bangga
dengan negara ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Sekali lagi, bangga terhadap apa yang kita punya. Ya, kalau kita di negara Indonesia, kita harus bangga. Tapi sekali lagi dari awal sudah saya katakan, kita sebelum bangga terhadap bangsa dan negara itu diawali, banggalah kepada dirimu sendiri. Ya, jangan malu-malu. Nah, nanti dengan bangga kepada diri kita sendiri kemudian kita tingkatkan. Tadi saya ulangi lagi, kebanggaan itu sekali lagi diawali dari bangga terhadap diri kita sendiri, kemudian bangga terhadap keluarga, bangga terhadap lingkungannya, baik itu lingkungan sekolah, kemudian di masyarakat, baru kita tingkatkan ke bangsa dan negara. Nah, bagaimana? Ya tadi, Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Undang-Undang Dasar 45 dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-37. Kita harus bangga itu. Negara lain tidak mempunyai Pancasila. Negara lain tidak mempunyai pasal 37. Kita harus bangga. Dengan apa? Kita melaksanakan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang ada di dalam aturan itu kita laksanakan. Berbanggalah dengan apa yang ada di Indonesia itu. Jadi sekali lagi untuk anak-anakku kelas 10, jadilah anak-anakku yang bisa berbangga terhadap sekolah ini, sekolah SMK Negeri 2 Depok. Ya, karena bangga terhadap sekolah ini adalah salah satu nanti bagaimana kita melanjutkan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Itu aja guru yang bisa saya sampaikan untuk wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Oke, kita sudah mendengarkan dengan panjang lebar apa yang disampaikan oleh Pak Barno tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air serta bangga sebagai bangsa Indonesia. Dari apa yang dijelaskan oleh Pak Barno tadi, kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa sebagai seorang pelajar, kita harus mempunyai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kedudukan kita. Tentunya sebagai seorang pelajar ya. Kalau kita seorang pelajar, bagaimana di rumah kita harus taat kepada orang tua, kemudian kita taat dengan aturan dan tata tertib di sekolah, belajar yang rajin, kemudian patuh dengan aturan yang ada di masyarakat, terus kemudian kita juga harus selalu bersikap baik antar sesama maupun dengan warga, terutama warga sekolah kayak gitu. Terus kemudian dan itu harus sesuai dengan hukum yang ada berlaku di negara Indonesia. Selain itu, sebagai seorang pelajar kita harus mempunyai karakter ya. Karakter tadi sudah disampaikan oleh Pak Barna tentang ada profil pelajar Pancasila, ada 6 karakter yang harus melekat dalam diri pelajar-pelajar Indonesia, yaitu, saya ulang kembali ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu tadi yang bisa diambil kesimpulan. Pak Barno, ada nggak close statement yang akan disampaikan kepada anak-anak? Silakan. Oke, ya. Anak-anakku kelas 10 yang saya banggakan, yang jelas selamat datang untuk kalian semua sudah memasuki di SMK Negeri 2 Depok. Belajarlah yang rajin, apa yang ingin kalian capai, semoga dari SMK Negeri 2 Depok ini dapat mengantarkan nanti ke jenjang atau kehidupan yang lebih baik dengan ilmu-ilmu yang diberikan dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Sekali lagi, kalian harus tetap semangat walaupun dengan keadaan seperti ini, walaupun dengan tidak tatap muka, tetapi sekali lagi dengan kerja keras, dengan semangat, kalian pasti bisa. SMK bisa. Guru, itu aja. Ya, oke, sudah komplit semuanya tentang apa yang menjadi materi pagi ini tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia.
Terima kasih untuk sesi ini. Semoga semuanya tetap sehat selalu, tetap semangat dan selalu jaga semangat, tetap jaga kondisi badan, prokes jangan lupa untuk tetap selalu dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.